Selamat pagi anak-anak sekalian, Shalom. Saya bersyukur kita bisa kembali di dalam materi pendidikan agama Kristen kelas 12. Di bab yang ke-9 kita akan bahas. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kiranya memberkati pelajaran kami pada hari ini, biar kami boleh memahami dan mengerti setiap materi yang akan kami pelajari. Dan kami bersyukur kami boleh mengikuti pelajaran semua karena anugerah Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya senantiasa kami beroleh kasih karunia Tuhan. Terpujilah namamu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari buka bukunya, siapkan catatannya. Kita siapkan Alkitab, kita akan mulai pelajaran kita dari bab yang 9, multikultur dalam Alkitab. Ya. Yang pertama yang mau kita lihat adalah pengertian dari multikultur tersebut. Ya. Kata multikultur terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, lebih dari satu, ya. Kultural artinya budaya atau kebudayaan. Multikultural dapat diartikan keragaman atau perbedaan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, ya, atau keadaan masyarakat yang beragam dan memiliki banyak perbedaan. Masyarakat multikultur adalah kelompok masyarakat yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri dan mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya. Lalu dari multikultur itu lahirlah multikulturalisme. Ya. Multikulturalisme ini lebih kepada sikap, tindakan, dan cara pandang maupun cita-cita yang mempertahankan kepelbagaian tanpa mengabaikan pentingnya kesatuan. Sikap ini mempertahankan kemajemukan yang ada. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia, kita harus tetap menjunjung nilai-nilai kesatuan, kebersamaan di tengah-tengah bangsa kita. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, saya teringat dengan Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ini merupakan wujud dari multikultural di tengah bangsa kita. Ada 150 rumah adat di dalam Taman Mini Indonesia ini, dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini kaya dengan budaya. Nah, di dalamnya juga ada tempat ibadah dari beberapa agama. Ya, ini juga berbicara tentang keberagaman di tengah bangsa kita. Nah, kalau saja semua bisa saling menjaga kesatuan, maka bangsa kita ini akan terus hidup damai dengan sesamanya. Yang kedua, kita akan lihat asal muasal multikultural. Mari kita buka Alkitabnya. Anak-anak kami sekalian, buka Alkitab dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi kalau dalam Alkitab kita lihat sejarah multikultural, bisa kita temukan kisah atau peristiwa Menara Babel dari ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Kemajemukan dan multikulturalisme bukan sesuatu yang baru ditemukan pada zaman ini, tapi telah terjadi sejak peristiwa Menara Babel, ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa semangat persatuan yang dimiliki oleh anak-anak Nuh, keturunan Nuh itu diakui oleh Tuhan bahwa apa saja yang mereka akan lakukan akan terlaksana jikalau mereka bersatu. Nah, ini positif juga di dalam masyarakat multikultural, bahwa sekalipun berbeda-beda suku, agama, budaya, adat istiadat, jikalau di tengah-tengah bangsa itu kita tetap bersatu, ya, mengesampingkan perbedaan, maka bangsa kita ini akan utuh, ya, bangsa kita akan utuh. Di dalam keluarga pun seperti itu. Jikalau senantiasa bersama, bersatu, maka keluarga itu semakin kuat. Namun apa yang kita lihat di sini, kembali lagi kita ke asal muasal multikultural ini. Bumi masih satu bahasa, ya. Oleh sebab itu Tuhan ingin melihat yang lebih indah lagi dari penduduk bumi ini, sehingga diserahkan mereka dengan berbagai bahasa. Maka lahirlah multikultural tersebut. Mereka diserahkan Tuhan sehingga bumi terpenuhi. Nah, ini merupakan asal muasal multikultural dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Lalu poin yang ketiga, apa sih tujuan Allah dengan multikultural tersebut? Ya. Alkitab tidak pernah meniadakan multikultural, sebab hal itu merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia. Ya. Nah, jadi tujuan Allah dengan multikultural adalah supaya memperkaya kehidupan manusia. Semakin beragam maka semakin kayalah bumi ini. Ya. Ini menjadi tujuan Allah dengan multikultural. Tujuan berikutnya adalah menempatkan diri sejajar dengan orang lain yang berbeda. Ya. Dengan diperkayanya kehidupan manusia, membawa kita tetap untuk bisa menempatkan diri sejajar dengan orang lain sekalipun berbeda suku, agama. Jangan pernah menganggap kita lebih benar, lebih mulia dari agama atau suku yang lain. Ya. Lalu menempatkan orang lain sama berartinya dengan dirinya sendiri. Ini ajaran Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu juga berlaku kepada orang lain yang sama dengan kita. Jadi sebagaimana kita memperlakukan diri kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita wajib juga memperlakukan orang lain sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Masih ingat kita
percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 20. Ya. Perempuan ini datang ke sumur Yakub jam 12 siang. Kenapa? Karena yang pertama, dia berbeda suku dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, dia memiliki pekerjaan yang tidak lazim di dalam budaya Yahudi sehingga dia dihindari orang. Tapi Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan perempuan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 20? Nanti anak-anak sekalian bisa baca ya. Tuhan Yesus tidak membicarakan perbedaan budaya atau kesederajatan di antara mereka. Dia tidak sedang mempersoalkan perempuan itu dari suku mana, apa pekerjaannya. Ya. Dia bisa dengan leluasa berbincang dengan perempuan itu tanpa menghilangkan perbedaan, namun tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Ya. Sampai akhirnya wanita itu pun bisa menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Alangkah baiknya jikalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan yang ada di antara kita. Sekalipun kita tidak boleh menghilangkan perbedaan itu, karena itu adalah anugerah Tuhan. Sebagaimana percakapan Yesus, jikalau ini kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita, akan lebih banyak lagi orang sudah percaya kepada Yesus. Bahkan jikalau semua orang rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Yesus ini, maka Indonesia akan semakin maju, semakin kuat. Yang terakhir yang mau kita lihat dari bab ini, kehidupan multikultur di dalam Alkitab. Ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menjadi bapa orang Israel, Allah menyertainya dengan penyataan khusus. Ya. Abraham berjalan dari satu daerah, dia berangkat dari Ur Kasdim lalu ke Haran, dari Haran ke Kanaan. Artinya ada beberapa daerah yang dia lewati yang berbeda suku, budaya, ya. Namun dia tidak meninggalkan budayanya, dia tetap berpegang pada budaya yang dia percayai. Sekalipun dia ada di tengah-tengah bangsa yang berbeda dengan dia. Begitu juga dengan Daniel, Sadrak, dan Abednego. Ya. Mereka hidup di Babel, tetapi mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Mereka tidak mengikuti budaya di Babel. Mereka tidak menolak atau menghina budaya bangsa Babel, tapi mereka tetap berpegang terhadap budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Alangkah baiknya hal ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai remaja-remaja Kristen dalam pergaulan. Engkau tidak bisa menghambat perkembangan zaman sekarang ini. Engkau tidak bisa menghindar dengan berdiam diri saja di rumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Namun kita harus tetap punya komitmen
terhadap budaya firman Tuhan di dalam diri kita, supaya ketika kita keluar di tengah-tengah mereka, kita tidak terpengaruh dengan budaya luar, dan kita tidak menghina budaya yang ada di luar. Sebagaimana tadi perempuan dengan Yesus bercakap-cakap, Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menghina. Sekalipun mereka bisa berbicara dengan baik, itu bisa kita lakukan hidup di tengah budaya yang beraneka ragam, bahkan dalam budaya pergaulan remaja. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka tanpa mengikuti gaya hidup mereka. Jadi kita bersyukur kehidupan multikultural dalam Alkitab membawa kita untuk tetap memiliki nilai-nilai budaya firman Tuhan, untuk tetap kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa harus hidup sesuai dengan budaya remaja atau budaya modern yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita bisa belajar dari Daniel. Kita lihat Daniel 1 ayat yang ke-8. Ketika dia ditawarkan dengan makanan, minuman yang sehidangan dengan raja, Daniel berketetapan untuk tidak menyajikan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Begitu juga ketika Daniel diperhadapkan dengan satu peraturan yang harus menyembah raja di Babel pada waktu itu. Babel tidak perlu mengikutinya, sekalipun dia tinggal di negara itu, di bangsa itu. Daniel tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga tetap berpegang kepada nilai-nilai firman Tuhan, dan tanpa menghina budaya yang ada di situ. Mereka punya hak untuk menolak, tetapi mereka tidak menghina, tapi tetap menghargai. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 14 di situ menceritakan bagaimana Barnabas dan Paulus hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah dewa Zeus dan Hermes, tapi mereka tetap bersikap sopan, mereka tetap menghargai, sekalipun ada beberapa orang yang tidak sama budayanya dengan mereka. Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan pergaulan kita di tengah-tengah bangsa ini. Kita tidak harus sama, tapi kita harus punya warna. Kita harus tetap punya nilai tanpa mengikuti warna orang lain. Kita harus punya ciri khas, ya. Tetap sopan dan menghargai perbedaan. Tidak harus menghujat, mengucilkan. Jemaat Korintus hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda budaya dan agama. Mereka tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, sekalipun di lingkungan mereka ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi justru menyembah berhala. Tetapi mereka tetap menghargai perbedaan itu. Karena itu bukanlah paksaan, itu pilihan daripada setiap orang. Oleh sebab itu, anak-anak kami sekalian, kehidupan multikultur adalah merupakan pemberian Tuhan yang harus kita hargai, kita harus hormati. Kita tidak harus sama, tapi kita harus bersatu di tengah-tengah perbedaan. Jikalau bangsa ini kita inginkan semakin bersatu, semakin kuat, maka kita harus menerima bahwa kita berbeda satu dengan yang lain dengan saling menghargai.
Di dalam keluarga pun seperti itu. Dalam pergaulan sehari-hari pun kita harus tetap menghargai perbedaan tanpa harus menyatukan, menggabungkan diri dengan mereka. Kiranya materi ini bisa kita pahami bersama-sama. Anak-anak kami sekalian bisa mengikuti, mengulang, memutar secara berulang-ulang lagi sampai memahami. Buka Alkitab, buka materinya, catat poin-poin penting supaya kita lebih diperkaya kembali. Kiranya Tuhan menolong kalian semua untuk bisa memahami dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang nilai-nilai multikultural supaya kami bisa hidup di dalamnya tanpa harus mempersoalkan perbedaan, menghina dan tidak menghargai satu dengan yang lain. Tapi justru kami berbeda, tapi kami bisa saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi. Terpujilah namamu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.